Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Sehat? Bu. Sehat. Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran pagi ini, kita awali dengan berdoa. Ahmad Raka, tolong dipimpin doa teman-temannya, nak. Ya, Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Ahmad Raka. Baik, Bu Novi lakukan presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gifari sakit, Bu. Allah banjir, Bu, katanya Bu rumahnya, Bu. Oke, Bu Novi akan mulai pembelajarannya ya, nak. Hari ini kita akan belajar apa? Hukum Paskal ya, Bu. Hukum Paskal, betul. Berarti sudah kalian unduh ya LKPD, bahan-bahan yang ada di Google Classroom yang sudah Bu Novi kirimkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum Paskal. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama, menemukan penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis prinsip hukum Paskal pada pompa hidrolik. Yang ketiga, mengkorelasikan besaran-besaran yang terkait dengan hukum Paskal. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Bu Novi kan sudah sampaikan lewat Google Classroom materi-materinya, sudah kalian pelajari? Udah, Bu, dibaca-baca. Alhamdulillah. Ada nggak sih penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu, ada. Ada. Contohnya apa penerapan hukum Paskal dalam kehidupan? Dongkrak yang ngangkat di itu, Bu, di tempat cuci mobil. Yang buat ngangkat mobil ketika pencucian itu ya. Baik, Bu Novi lanjutkan ya. Di sini Bu Novi punya video. Akan Bu Novi putar, kalian tolong perhatikan ya, nak ya. Nah, itu dia tadi videonya. Tentang apa, nak? Dongkrak mobil ya, Bu? Oke, Ya, Bu. dongkrak ya untuk ganti ban mobil ya. Mengapa mobil yang cukup berat dapat terangkat dengan alat sekecil itu, nak? Karena ada tekanan nggak sih, Bu? Tuasnya ditekan ke bawah, kemudian yang terjadi apa? Naik, Bu, yang ada di atasnya tuh. Faktor apa saja yang mempengaruhi pompa hidrolik itu, dongkrak hidrolik itu bisa terangkat, nak? Tadi ada tekanan ya, berarti ya ada apa lagi? Gaya. Gaya dari tangan kakaknya tadi yang mendorong kan, dorong tuasnya ke bawah itu kan gayanya. Ada apa lagi, nak? Luasnya, Bu. Luas tempat dongkraknya itu loh, Bu. Tampang. Jadi beberapa faktornya yang mempengaruhi adalah ada tekanannya, ada gaya, dan ada pas dari penampang dongkrak sendiri. Tuh. Nah, ini video yang kedua berkaitan dengan cara kerja pompa hidrolik. Diperhatikan ya. Sudah paham dengan cara kerja pompa hidrolik? Udah, Bu. Bu. Oke, Kalau udah, Bu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, di mana tekanan yang dialami ketika orang menyelam itu ada dua macam, tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang hukum Paskal, kita mau lakukan demonstrasi. Bu Novi akan mendemonstrasikan percobaan hukum Paskal dengan alatnya ini. Bu Novi sudah bawa, sudah ada. Silahkan sekarang kalian buka LKPD kalian masing-masing.
bebannya itu beban 1, dan yang pertama yang kecil ya. Di sini terus Bu Novi tekan, berarti kan Bu Novi memberikan gaya kepada piston kecil, ya. Bagaimana gaya yang Bu Novi berikan ketika bebannya itu beban 1, beban kecil, dengan gaya yang Bu Novi berikan ketika bebannya itu adalah beban yang kedua, beban yang besar. Bagaimana gayanya yang Bu Novi berikan pada piston? Kalau pistonnya sama nih ukurannya, diameternya sama, maka bagaimana gaya yang Bu Novi berikan pada piston ketika masanya M1 dan ketika masanya M2? Dan di hasil percobaan sudah Bu Novi tuliskan nih dia, ada gambarnya. Nah, kalian baca hasil pengukuran ini, nak. Monggo silakan dikerjakan. Ibu, Bu Novi, Iya, kalau yang untuk alat suntik besarnya 1,97 cm bukan? gimana yang lain? Sama nggak? Ya Bu, sama Bu. Sama ya? 1, Iya Bu, 97 cm. 1,97, yang lain juga sama ya? Datanya sudah ada, silahkan. Setelah itu kalian lakukan analisis ya. Hitung berapa luas permukaan, luas penampangnya dari alat suntik besar dan alat suntik kecil, dan berapa gaya yang harus diangkat dari beban 1 dan beban 2. Monggo, silakan dilakukan analisis datanya. Ibu, Ya, siapa ini? Ataya? iya Bu, jari-jarinya dibagi 2 kan Bu diameternya? Iya, diubah ke meter, Oh, oke. dibagi 2 jadi jari-jari, kemudian jadi luas penampangnya. Ibu, saya dapat Bu, luas penampangnya Bu. Luas penampang yang besar kecil, Yang kecil Bu, dapat berapa Fahira? 1,89 kali 10 pangkat min 4 Bu. Karena dijadiin meter kan Bu? Ya, jadi satuannya apa? Meter kuadrat. Meter persegi, oke. Oke, semua sudah selesai? Bu. Sudah? Sudah. Baik, kalau begitu, kalau sudah semua, kita presentasi ya. Yang presentasi Rania Seva. Nah, oke, nah silakan dipresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih Rania. Bagus sekali, sudah lengkap semua sampai menjawab pada pertanyaan. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama dari dugaan-dugaan tadi, dari jawaban Rania juga kita simpulkan bersama-sama. Baik, kalau begitu, untuk meyakinkan Bu Novi kalau kalian sudah benar-benar paham, maka ada penugasan. Ya, ada tugas yang Bu Novi sudah siapkan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kalau di TV-TV bilangnya ingat pesan ibu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, Nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.